Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 10. Kalau makan pelan-pelan saja, aku tidak akan mengambil makananmu, ucap Rifki dengan lembut. Mendengar ucapan Rifki, Sania hanya terkekeh kecil. Dia memang sudah sangat lapar, sehingga dia lupa jika dia makan bersama Rifki. Lebih baik kau makan saja makananmu itu, nanti aku ambil, aku masih lapar, ucap Sania kembali menyantap makanannya. Kau masih lapar? Kalau begitu makan saja punyaku, ucap Rifki memberikan makanannya kepada Sania. Melihat itu, Sania langsung menatap Rifki dengan bingung. Rifki memang sangat perhatian kepadanya, bahkan Rifki selalu memperhatikan Sania dari kejauhan. Namun, Sania saja yang tidak peka dan tidak pernah memperdulikan Rifki. Dia hanya memikirkan Bisma dan fokus untuk mengejar cinta pangerannya itu. Benarkah? Lalu bagaimana denganmu? Tanya Sania menatap Rifki. Aku sudah kenyang, kau makan saja, ucap Rifki tersenyum. Kau memang temanku yang paling pengertian, ucap Sania tersenyum lalu menyantap makanan pemberian Rifki dengan lahapnya. Sekarang kau boleh menganggapku hanya sebagai teman, tapi aku berharap suatu saat nanti kau bisa membalas cintaku, batin Rifki menatap Sania. Setelah menghabiskan makanannya, Sania dan Rifki langsung kembali ke kantor. Saat tiba di kantor, Sania melihat Bisma yang sedang duduk di mejanya. Bisma menatap tajam kedatangannya dan melihat tangan Sania yang masih menggandeng tangan Rifki. Melihat itu, Bisma langsung bangkit dari duduknya dan berjalan mendekati mereka berdua. Kalian di sini mau bekerja atau pacaran? Tanya Bisma menatap tajam Sania dan Rifki secara bergantian. Mau mengejar cintamu, ucap Sania santai sambil tersenyum manis. Mendengar ucapan Sania, Rifki langsung menatap gadis di sampingnya itu dengan tatapan tidak percaya. Sedangkan Bisma hanya bisa diam sambil membuang napasnya kasar mendengar ucapan Sania. Sini kau, ucap Bisma menarik tangan Sania dan membawanya ke ruangannya. Kau jaga di sini, jangan biarkan siapapun masuk ke dalam termasuk Raffi, perintah Bisma menatap tajam Rifki. Apa, aku disuruh jaga di sini? Gumam Rifki menatap Sania dan Bisma dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Dia menatap Bisma yang membawa Sania ke dalam ruangannya dan menutup pintu dengan rapat. Rifki tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam sana, tetapi yang jelas dia merasakan hatinya terbakar melihat Sania dibawa oleh Bisma. Namun, dia tidak bisa berkata apapun. Dia hanya bisa diam sambil terus menatap ke ruangan itu dengan perasaan yang tidak menentu. Sesampainya di dalam, Bisma langsung mendudukkan Sania di kursinya. Dia meletakkan kedua tangannya di handle kursi lalu menatap wajah Sania dengan intens. Jujur saja jantung Sania langsung berdetak kencang melihat kelakuan Bisma. Apalagi kini wajah mereka saling berdekatan, dan deru napas Bisma yang menerpa wajahnya. Sehingga membuat darah Sania terasa mengalir dengan derasnya. Kak, ucap Sania ketika merasakan sesuatu yang di bawah sana yang sudah penuh. Apa? Tanya Bisma datar sambil terus menatap wajah Sania. Sepertinya aku bocor, ucap Sania gugup. Bocor? Tanya Bisma menatap ke arah langit-langit ruangannya. Melihat Bisma yang tidak peka, Sania langsung memukul keningnya pelan. Dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya kepada Bisma. Namun, yang pasti dia harus mengatakannya karena tidak mungkin dia membeli pembalut dalam keadaan bocor seperti ini. Bukan itu, ucap Sania pelan. Jadi, tanya Bisma mengerutkan keningnya bingung. Kakak ingat jamu yang kakak minum tadi, ucap Sania. Iya, jamu yang pahit itu, ucap Bisma. Kakak tahu kan itu untuk apa? Tanya Sania kembali. Jamu pelancar datang bulan, ucal Bisma. Aku lagi datang bulan, dan, ucal Sania menghentikan kata-katanya. Apa? Bisma menatap ke arah kursi yang diduduki Sania.
Dia langsung membayangkan kursi kesayangannya itu terkena noda bulanan Sania. "Kenapa kakak melihatnya seperti itu?" tanya Sania menatap tajam Bisma. "Tidak ada," ucap Bisma kembali ke gaya coolnya. "Apa kakak tidak ada niat sedikit pun untuk membantuku?" tanya Sania menatap intens Bisma. "Membantu?" tanya Bisma mengerutkan keningnya bingung. "Iya, aku lagi bocor, jadi tidak mungkin aku berjalan dengan keadaan seperti ini," ucap Sania. "Kakak udah tua, tapi tidak ada peka-pekanya sedikit pun," ucap Sania ketus sambil menatap kesal Bisma. "Apa kau bilang, aku sudah tua?" tanya Bisma tidak terima dibilang tua. "Idih, ini om gak sadar ya jika dia sudah tua," batin Sania menatap aneh Bisma. "Sekali lagi kau bilang aku om, aku akan memakanmu hidup-hidup," ucap Bisma seperti tahu dengan kata hati Sania. "Idih, memangnya kakak itu buaya apa, makan orang hidup-hidup," ucap Sania terkekeh kecil. "Buaya darat," ucap Bisma ketus lalu duduk menyilangkan kakinya di sofa. Melihat Bisma yang hanya diam saja, Sania langsung membuang napasnya kesal. Dia tidak tahu harus mengatakan apa kepada manusia kulkas itu. Bukannya Bisma tidak tahu apa yang dimaksud Sania, hanya saja dia ingin bermain sebentar dengan gadis kecilnya itu. Dia ingin tahu apa yang dilakukan Sania ketika melihatnya hanya diam tidak memperdulikannya. "Kakak," ucap Sania meninggikan suaranya sambil mengentakkan kakinya. "Kakak tidak tuli, jadi kau tidak usah berteriak seperti itu," ucap Bisma mengusap telinganya yang terasa sakit karena teriakan Sania. "Baiklah, aku akan menghubungi Rifki saja. Dia pasti mau membantuku. Tidak ada gunanya bicara dengan manusia batu seperti kakak," ucap Sania kesal lalu mengambil ponselnya untuk menghubungi Rifki. Mendengar ucapan Sania, Bisma langsung bangkit dari duduknya. Dia tidak mau jika sampai orang lain yang membantu Sania. Dia lebih memilih untuk mengurungkan niatnya untuk mengerjai Sania untuk saat ini. "Baiklah, kakak akan beli pakaian ganti dan juga pembalut untukmu," ucap Bisma dengan sigap lalu keluar dari ruangannya dengan tergesa-gesa. Melihat kepergian Bisma, Sania hanya menatap kepergian pria itu dengan tatapan penuh kebingungan. Baru saja pria itu sok jual mahal kepadanya. Akan tetapi giliran dia ingin minta bantuan kepada pria lain, Bisma malah dengan sigap keluar untuk membeli apa yang dia inginkan. "Pria itu memang sulit untuk ditebak," ucap Sania memanyunkan bibirnya, lalu kembali memainkan ponselnya untuk menunggu kedatangan Bisma. Bisma menghentikan mobilnya di mall yang tidak jauh dari kantor. Dia berjalan menuju toko pakaian untuk memilih pakaian untuk Sania. Setelah memilih pakaian untuk Sania, kini Bisma berjalan menuju ke tempat penyimpanan pakaian dalam. Dia menatap satu persatu pakaian itu dan bingung harus memilih yang mana. Karena dia tidak tahu berapa ukuran pakaian dalam Sania. "Maaf, Tuan, apa ada yang bisa saya bantu?" tanya seorang pengawai toko itu mendekati Bisma. "Saya ingin membeli pakaian dalam untuk istri saya. Tapi saya tidak tahu ukurannya," ucap Bisma sedikit gugup. "Kalau boleh saya tahu postur tubuh istri Tuan seperti apa?" Mendengar pertanyaan pengawai itu, Bisma langsung menatap tubuh pegawai wanita itu yang hampir sama seperti tubuh Sania. "Seperti tubuhmu, hanya saja dia lebih kurus sedikit," ucap Bisma. "Baiklah, Tuan mau pakaian dalam yang lengkap?" "Lengkap?" tanya Bisma bingung. "Sebenarnya istri saya sedang datang bulan lalu," ucap Bisma mengaruk kepalanya yang tidak gatal. "Oh, kalau begitu yang bawah saja ya," ucap pegawai itu lalu memilihkan pakaian untuk Sania. Setelah memilih semuanya, Bisma langsung pergi ke kasir untuk membayar. Setelah itu, dia keluar dari toko itu dan mencari pembalut untuk Sania. Sesampainya di sana, Bisma tidak tahu harus memilih yang mana. Karena begitu banyak tumpukan pembalut yang ada di depannya. "Aku harus pilih yang mana? Jika aku salah pilih nanti Sania malah mengeong tidak jelas," gumam Bisma mengaruk kepalanya yang tidak gatal, sambil menatap susunan pembalut yang ada di depannya. Karena tidak tahu harus memilih yang mana,
Akhirnya Bisma mengambil satu di setiap merek yang ada di rak itu. Setelah selesai, Bisma langsung kembali ke kantor. Melihat Bisma yang sudah seperti toko berjalan karena tangannya yang penuh dengan belanjaan, semua karyawan yang melihatnya hanya bisa menatapnya bingung. "Kakak mau ngapain bawa barang belanjaan sebanyak ini ke kantor?" tanya Erlan menatap Bisma bingung. "Tapi ini apa Kak? Seperti roti," ucap Erlan menatap satu kantong pembalut yang ada di tangan Bisma. Bisma memang sengaja meminta kantongan yang gelap, agar orang tidak bisa melihat isi kantongan itu. "Memang roti, tapi belum pakai selai," ucap Bisma ketus lalu kembali melangkahkan kakinya. "Selai apa, Kak?" tanya Erlan dengan polosnya. "Selai stroberi, nanti kalau sudah siap kakak kasih ke kamu," ucap Bisma sambil terus melangkahkan kakinya. "Selai stroberi, memangnya Kak Bisma ada usaha pembuatan selai?" tanya Erlan pada dirinya sendiri. "Sudahlah, lebih baik aku lanjutkan pekerjaanku saja," gumam Erlan kembali melangkahkan kakinya untuk mengerjakan pekerjaannya. Sesampainya di ruangannya, Bisma melihat Sania yang masih duduk santai di kursinya sambil memainkan ponselnya. "Ini, kau puas, kan?" tanya Bisma ketus sambil meletakkan semua barang yang dia beli di depan Sania. Gadis itu menatap dua kantung belanjaan di depannya dengan bingung. "Kakak tidak tahu pembalut apa yang nyaman untukmu. Jadi kakak beli aja setiap merek yang kakak lihat," ucap Bisma santai lalu duduk menyandarkan tubuhnya di sofa. "Baiklah, aku akan mengantinya. Aku pinjam toilet kakak ya," ucap Sania bangkit dari duduknya. Sania berlari kecil menuju toilet yang ada di dalam ruangan Bisma. Saat Sania berlari, Bisma tidak sengaja melihat noda merah yang ada di rok Sania. Melihat itu, dia langsung membuang napasnya kasar lalu menghubungi OB untuk memesan sesuatu. Sania masuk ke toilet dan menutup pintu dengan rapat lalu menguncinya. Dia memang selalu berhati-hati, tidak peduli siapa yang ada di dekatnya. Karena dia selalu mengingat nasihat Risa untuk selalu waspada dan juga menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita. Sania menatap pakaian yang dibelikan Bisma. Walaupun terlihat cuek, tetapi pria itu sangatlah pengertian. Bahkan dia juga tahu bagaimana jenis pakaian yang disukai Sania. Sania hanya bisa tersenyum sambil memeluk pakaian yang dibelikan Bisma. Setelah puas memeluk pakaian itu, dia langsung membersihkan dirinya dan juga mengganti pakaiannya, lalu keluar dengan penampilan yang sudah rapi. "Kakak ngapain?" tanya Sania melihat Bisma yang sedang membersihkan kursinya yang terkena noda datang bulan Sania. "Membersihkan ini," ucap Bisma santai terus membersihkan kursinya dengan kain basah. "Itu, kan jorok. Kak, sini biar aku saja yang membersihkannya," ucap Sania, tetapi langsung ditolak oleh Bisma. "Sudah selesai kok, tinggal menunggu keringnya saja," ucap Bisma lalu menyimpan kain dan juga mangkuk yang berisi air ke toilet. Sania hanya diam sambil menatap Bisma dengan penuh kekaguman. Dia merasa bagai terbang melayang di udara melihat perlakuan Bisma yang selalu memanjakannya. "Ini teh hangat, kau minumlah. Aku dengar orang lagi datang bulan akan mengalami kram pada perutnya," ucap Bisma memberikan teh yang telah dia pesan kepada OB kantor. "Terima kasih, Kak," ucap Sania tersenyum sambil menyeruput teh itu. "Oh iya, nanti kalau rotinya sudah ditaruh selai, kasih sama Erlan ya, dia tadi memintanya." Biur. Dengan seketika Sania langsung menyemburkan minuman yang ada di mulutnya mendengar ucapan Bisma. "Dasar kakak gila," teriak Sania penuh amarah. Yuki terdiam menatap rumah mewah di depannya. Dia menelan ludahnya kasar sambil dan berusaha menyembunyikan rasa gugup yang menguasai dirinya. Dia terus diam mematung seakan tidak sanggup untuk melangkahkan kakinya. Bukannya karena rumah itu terlalu mewah, tetapi dia merasa gugup karena dia tidak pernah membantu orang untuk mempersiapkan arisan sebelumnya. Dia yakin Mama Aldan sedang sibuk untuk memasak untuk acara arisan nantinya. Sedangkan dia, jangankan membantu memasak, menghidupkan kompor gas saja dia tidak bisa.
Dia merasa bingung harus melakukan apa di dalam nantinya. Dia takut karena kekurangannya yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Mama Aldan menjadi tidak menyukainya. "Kenapa kau diam saja? Ayo masuk. Pasti Mama sudah menunggumu," ucap Aldan menatap Yuki yang hanya diam menatap rumahnya. "Aku takut," ucap Yuki menunduk. "Kenapa kau takut? Mama tidak akan memakanmu. Lagi pula dia tidak akan suka memakan gadis secantik dirimu," puji Aldan berusaha menggoda Yuki untuk menghilangkan kegugupannya. "Kakak bisa saja," ucap Yuki menunduk malu sambil mencubit lengan Aldan. "Ayo masuk, kau tidak perlu gugup seperti itu. Mama orangnya sangat baik. Jika kau bisa mengambil hatinya, aku yakin kau akan mendapatkan yang selama ini kau harapkan," ucap Aldan tersenyum. Mendengar ucapan Aldan, Yuki langsung mengerutkan kening Noah bingung. Jujur dia tidak mengerti apa yang dimaksud pria itu. "Sudahlah, ayo masuk," ucap Aldan mengacak-acak rambut Yuki lalu melangkahkan kakinya memasuki kediamannya. Yuki hanya membuang napasnya pelan, lalu mengikuti langkah Aldan dari belakang. Dia berharap tidak ada hal buruk yang terjadi di dalam nanti. Dia berusaha terlihat tenang dan berjalan dengan santai di belakang Aldan. Setelah menginjakkan kakinya di ruang tamu, dia menatap kagum setiap sudut ruangan itu. Terlihat sangat bersih dan juga rapi. Semua barang tertata dengan rapi, sehingga membuat ruangan itu terlihat semakin megah. Mama memang suka kebersihan, bahkan dia setiap hari turun tangan untuk membersihkan rumah sebesar ini, ucap Aldan tersenyum. Mendengar ucapan Aldan, Yuki hanya tersenyum kecil. Dia langsung mengingat ucapan mamanya agar belajar untuk membersihkan rumah. Agar ketika dia menikah nanti, dia sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah. Sinta selalu mengatakan, jika rumah mertua itu akan sangat berbeda dengan rumahnya sendiri. "Hai, sayang, kau sudah datang," ucap Bu Wijaya menyambut kedatangan Yuki. Tidak lupa dengan celemek yang masih melekat di tubuhnya. "Maaf, Tante, Yuki datangnya terlambat," ucap Yuki merasa tidak enak. "Tidak apa-apa, sayang, kau datang di waktu yang tepat, Tante sedang bikin adonan kue." "Ayo bantu Tante," ucap Bu Wijaya menggandeng tangan Yuki menuju dapur. "Buat kue," gumam Yuki gugup sambil melirik Aldan yang berdiri di belakangnya. Melihat tatapan Yuki, Aldan langsung memberikan semangat kepada Yuki melalui kode gerakan. Dia berharap gadis kecilnya itu bisa mengambil hati mamanya, agar mereka bisa bersatu tanpa harus melukai hati siapapun. Melihat dukungan dari Aldan, Yuki hanya tersenyum dan mencoba menarik napasnya pelan. Dia berusaha untuk tetap tenang, agar dia bisa berpikir dengan jernih. "Lihat, Tante buat berbagai jenis kue. Coba kau rasakan," ucap Bu Wijaya memberikan beberapa kue yang sudah jadi dia buat. Yuki mencoba mengambil kue buatan Bu Wijaya lalu mencicipinya. Baru sekali gigit, Yuki langsung membulatkan matanya menatap wanita paruh baya di depannya. Dengan sekali gigitan, dia langsung dibuat takjub dengan kue buatan Bu Wijaya yang terasa begitu nikmat. Dia langsung mengingat Risa, mama sahabatnya yang sangat suka membuat kue. Rasanya sangat enak, Tante. Bahkan lebih nikmat dari kue buatan Tante Risa," ucap Yuki tersenyum. "Benarkah?" tanya Bu Wijaya tersenyum. "Benar, apa Tante mau mengajariku membuatnya?" tanya Yuki penuh semangat. "Kau mau belajar?" tanya Bu Wijaya menatap lekat Yuki. "Tentu saja, itu juga kalau Tante tidak keberatan." Melihat semangat Yuki, Bu Wijaya langsung tersenyum kecil. Dia mengusap lebut rambut Yuki, sambil menatapnya penuh kehangatan. "Tapi kita harus masak menu lain juga. Lain kali kau datang lagi ya, biar Tante bisa mengajarimu," ucap Bu Wijaya tersenyum. "Tidak masalah, Tante. Oh iya, kita mau masak apa lagi, biar Yuki bantu." "Tapi," ucap Yuki menghentikan kata-katanya. "Tapi apa, sayang?" tanya Bu Wijaya menatap bingung Yuki. "Yuki tidak bisa masak, Tante," ucap Yuki terkekeh kecil. "Tapi Yuki bisa motong-motong sayur kok."
Jika Tante mau mengajariku, aku pasti bisa, ucap Yuki tersenyum. Mendengar ucapan Yuki, Bu Wijaya hanya tersenyum kecil. Dia dapat melihat ketulusan yang terpancar di mata Yuki. Walaupun baru kali ini menginjakkan kakinya di dapur, tetapi Yuki terlihat sangat tekun dan mau belajar. Entah mengapa Bu Wijaya merasakan ada getaran yang berbeda saat berdekatan dengan Yuki. Dia merasa begitu nyaman, bahkan gadis itu bisa mengambil perhatiannya dengan begitu cepat. Baiklah, Tante akan mengajarimu, ucap Bu Wijaya tersenyum. Benarkah? Tanya Yuki semangat. Tentu saja, ucap Bu Wijaya tersenyum mengangguk. Terima kasih, Tante, ucap Yuki memeluk Bu Wijaya dengan penuh kegembiraan. Baiklah, sekarang kita masak mie goreng seafood. Sekarang kau potong sayurannya ya, ucap Bu Wijaya memberikan bahan sayuran yang mau dipotong kepada Yuki. Baik, Tante, ucap Yuki mengambil sayuran itu lalu mencucinya dengan bersih. Dia memotong semua sayuran dengan begitu telaten. Dia mengikuti setiap perintah yang Bu Wijaya berikan dengan sangat baik. Setelah selesai menyiapkan bumbu, sekarang tinggal urusan memasak. Namun, Yuki malah terus terdiam menatap kompor di depannya. Dia menatap kompor itu dengan tatapan penuh kebingungan. Kau sedang apa? Tanya Aldan tiba-tiba muncul di belakang Yuki. Asaga naga, pekik Yuki terkejut sambil mengelus dadanya pelan. Kakak, bikin kaget saja. Bisa tidak, kalau muncul itu jangan kayak jelangkung. Bikin kaget saja, celetuk Yuki sambil memanyunkan bibirnya kesal. Kakak tidak datang tiba-tiba. Kau saja yang sibuk menatap kompor, sehingga kau tidak sadar jika kakak datang, ucap Aldan tidak mau mengalah. Kau kenapa menatap kompornya sangat serius? Apa kau menyukai kompornya? Memang kompor ini sangat mahal. Karena Mama memang paling suka barang yang berkualitas, ucap Aldan menatap kompor kesayang mamanya itu. Memang bagus sih, tapi lebih bagus lagi jika aku tahu cara menyalakannya, ucap Yuki menatap kompor itu memelas. Kau tidak bisa menghidupkan kompor? Tanya Aldan menatap Yuki. Yuki hanya menjawab dengan gelengan kepala. Melihat itu, Aldan hanya tersenyum kecil lalu menyalakan kompor itu. Sudah, ucap Aldan tersenyum. Oh, begitu, tinggal tek-tekkan saja. Coba aku ulangi sekali lagi, ucap Yuki mencoba mematikan kompor itu lalu menyalakannya kembali. Dia kemudian meletakkan wajan dia atas kompor itu dan menaruh minyak sesuai dengan yang diajarkan Bu Wijaya tadi. Setelah selesai menjelaskan semuanya, Bu Wijaya sengaja meninggalkan Yuki seorang diri. Dia ingin melihat bagaimana Yuki mengerjakan semua yang telah dia ajarkan kepadanya. Yuki dengan telaten melakukan semua yang telah Bu Wijaya ajarkan kepadanya dengan dibantu Aldan. Mereka berdua bekerja sama dengan sangat baik, walaupun lebih banyak bercanda dan mencuri momen romantis. Namun, mereka tetap berusaha membuat masakan itu terasa nikmat, agar Bu Wijaya bisa merasa kagum dengan semangat Yuki yang begitu besar. Karena terlalu fokus memasak, mereka sampai tidak sadar jika ada dua pasang mata yang sedang memperhatikan mereka dengan seksama. Aldan juga dengan begitu lembut membantu Yuki dan mencoba mengajarinya semampunya. Walaupun seorang pria, tetapi Aldan juga tahu urusan masak-memasak. Yuki duduk bergabung dengan para tamu Bu Wijaya. Ada yang menatap kagum kecantikannya, ada juga yang nyinyir karena kehadirannya di sana. Melihat reaksi mereka, Yuki hanya membalas dengan senyuman kecil yang melingkar di wajahnya. Sedangkan Aldan hanya diam tidak berani menjawab ucapan para keluarganya itu. Karena dia takut hanya akan menjadi masalah di kemudian hari. Kenalkan dia Yuki, karyawan terbaik di kantor kami, ucap Bu Wijaya memperkenalkan Yuki. Kenapa gadis itu hadir di acara arisan keluarga kita? Lalu mana calon menantumu? Masa kau mengundang wanita lain? Sedangkan calon menantumu tidak ada di sini, ucap seorang wanita paruh baya yang berstatus sebagai kakak sepupu Bu Wijaya yang bernama Tina. Mendengar pertanyaan kakak sepupunya itu, Bu Wijaya hanya tersenyum kecil. Dia memang sengaja tidak mengundang Gracia,
karena takut calon menantunya itu akan membuat keributan karena kehadiran Yuki. Sedangkan Yuki baru sadar, padahal sejak menginjakkan kakinya di rumah mewah itu, dia merasa jika ada sesuatu yang kurang. Dia merasa jika keluarga itu seperti tidak lengkap. Ternyata si nenek rempong Gracier tidak ada di sana. Gracia sedang liburan ke luar kota. Kalian tahu sendiri kan jika dia suka liburan. Jadi aku sengaja menyuruh Yuki datang untuk membantuku, ucap Bu Wijaya tersenyum. Tapi aku rasa Kak Aldan lebih cocok dengan Kak Yuki. Dibanding dengan kakak yang judes itu, ucap seorang gadis tanggung menatap Yuki tersenyum. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Kamu lupa jika kakakmu sudah tunangan, ucap mereka langsung menepis ucapan gadis itu. Aku bicara apa adanya, kakak ini terlihat sangat baik dan juga ramah. Tidak seperti Kak Gracia yang judes dan juga selalu pamer barang mewah, ucap gadis itu lagi. Mendengar ucapan sepupu jauhnya itu, Aldan hanya tersenyum kecil sambil menatap Yuki. Memang bagaikan langit dan bumi, yang sangat jauh berbeda. Itulah perbandingan Yuki dengan Gracia. Yuki adalah gadis yang ramah dan juga berpenampilan apa adanya. Sedangkan Gracia gadis sombong yang selalu tampil glamor dimanapun dia berada. Bersambung dulu ya teman-teman.